yang dimuliakan Abu Raja, pimpinan masjid yang kita cintai, yang Tuhan muliakan tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir, istimewa yang Tuhan muliakan hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa, segala budaya tamang dalam kajian dan pengajian, mari sama-sama berdoa niat dan yang duduk silat dalam masjid untuk berdoa merenung ilmu agama dan berdoa kepada Allah semoga pahala yang saya dapatkan dalam majelisnya benar-benar oleh Allah kepada arwah berusia kitanya, guru-guru kitanya dan guru-guru yang lebih awal kembali kepada Allah yang hubungan dengan kitanya. Kemudian mari sama-sama kitanya kita baca doa mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hasaini rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Insyaallah malamnya sedikit kita akan berbuat kajian dan pengajian tentang masalah akidah, yaitu tentang sifat ilmu dan yang memungkinkan untuk kita sambung atau sifat hayat. Namun segala penentuan ingin sedikit ditanya tak sikapi perkembangan keadaan yang terjadi belakangannya, di mana perkembangan keadaan sangat-sangat meresahkan, terutama keberadaan kitanya selaku orang yang beragama dengan agama Islam. Kemudian yang kedua, keberadaan kitanya orang yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana berbicara tentang dua halnya, berbicara tentang Islam secara umum dan berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padit-padit masanya selalu roh kegedanya keadaan-keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, terutama gedanya yang berada tertinggal di daerah Aceh. Kinhana trip belum trip berlalu beredar berita yang sangat meresahkan dan mengkhawatirkan bahwa sekarang sudah banyak beredar di media online kitab Bible atau Alkitab atau pedoman orang beragama Kristen, yaitu kitab Injil yang diterjemahkan di dalam bahasa Aceh. Di kitab Injil diterjemahkan dalam bahasa Aceh. Ada dengan judul juga kitabku. Pokoknya lagi-lagian lah. Kemudian baru-baru ini mungkin semua kita melihat bahwa dalam beberapa uronya beredar informasi bahwa padip-padip draw misionarisnya aktivis
orang yang memang bekerja untuk Kristen orang, untuk mengajak atau pakat orang lain damang dalam agama Nasrani atau agama Kristen, disebut dengan misionaris. Jadi persoalan misionaris mungkin kajamun bukan karena, tapi uronyo yang cukup mengkhawatirkan karena kalau misionaris langsung berasal dari orang bertanya orang Aceh. Dia bisa berbahasa dengan bahasa Aceh, mengetahui seluk-beluk budaya Aceh, dan mengetahui tentunya segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Maka oleh karenanya perkembangan suasana yang katanya yang sangat meresahkan katanya yang beragama dengan agama Islam. Di sisi lain, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini juga urunnya terjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Khawatir itu cukup pekan yang pertama berbicara dalam bidang dakwah yang dilakukan di kalangan Sunni orang Ahlussunnah wal Jamaah sangat-sangat kecil bila dibandingkan dengan dakwah yang dikembangkan di orang-orang yang di luar Sunni. Berbicara di luar Sunni sebagai Syiah, berbicara di luar Sunni sebagai Wahabi, berbicara di luar Sunni dengan macam-macam paham yang lain, yang ukut data dakwah yang dilakukan oleh katanya orang Sunni bila dibandingkan dengan dakwah dilakukan di orang yang bukan Sunni. Karena demikian sangat mengkhawatirkan keberadaan katanya. Lalunya ketentuan membaca suasana secara pribadi, pendapat pribadi orang tuan. Mungkin orang tuan melihat bahwa hari ini banyak sekali tokoh-tokoh agama yang diserang dari orang, dari lingkup kecil sampai ke lingkup atas, yang kebanyakan orang-orang Ahlus Sunnah. Sini berita-berita yang salah, tapi orang itu, tapi orang itu, kan tak bukan salah. Padahal kalau kita mau jujur, orang NU juga salah, orang yang kon NU, orang di luar NU juga salah. Tapi pakon, tapi yang menjadi sorotan disalahkan adalah orang-orang NU-nya kalau bukan salah. Orang yang selama ini kita tuduh dengan bermacam-macam tuduhan, tapi yang pikiran itu pakon. Mandu-mandu yang deh tak salah, tak carut sama-sama lagi katanya, yang menundung tokoh NU yang secara otomatis, secara organisasi dan secara pribadi mereka mengusung paham Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak berbicara secara pribadi pun secara organisasi. Jadi kalau mandung-mandung yang kita serang, bahkan terlalu terang, takut tajarul, malah kadang-kadang lucu-lucu perselisihan, kekegure secara langsung, terang-terangan berani kita tetap berdebit kata-kata yang karena cocok dan karena sesuai. Artinya perlu renungan kita bersama itu dan pikirkan supaya baik sampai katanya makin terjebak semakin jauh sehingga pada akhirnya kita menyerang diri sendiri dan merusak diri sendiri. Berkenaan dengan persoalannya karena mungkin posisi kita kebanyakan orang awam, maka malam itu Tuhan ingin mengajak untuk pekat kita membantu selaku posisi di orang awam yang pun kedraw yang katuha wilayahnya berbicara tentang agama Islam dan bukan Islam, berbicara tentang akidah Sunni dan bukan Sunni. Mari kita tapukong dong tu, tapukong menumat tu, tapukong tempat taglom raw tu, bak posisi yang dino tadam dengan cara tak ikuti terus menerus arahan daripada gure-gure. Jadi dari banyaknya perkembangan yang beredar
yang mari dulu kita tahu dengan gure-gure itu yang tahu di sekitar kita yang khususnya yang berada di Aceh, kiban yang diarahkan di urunnya, kiban yang dipakat di urunnya, kita usahakan untuk tak ikuti. Ya, dengan kita berlaku karena yang ulama awam kena kemampuan untuk kita berikan penilaian dan kita nyil akibat kenyataan yang sebenarnya. Nah, kita ikuti arahan-arahan Korea itu nilainya mengikuti pandangan ulama-ulama roh khusus di Aceh yang agak beda-beda supaya tak jauh kesimpulannya kita memusuhi salah satu yang mungkin kebetulan karena kurang informasi yang kita terima sehingga katanya anggap mereka bersalah. Mungkin hotel masalah politik yang berat. Nah, dia punya retno, punya retik. Nah, kita yang selaku masyarakat yang politik tapi dalam bidang keagamaan, mari urung-urungnya, urai-urainya, ulama-ulamanya tetap panutan budanya, maka baik kita benci, baik kita caci, dan baik kita menyalahkan salah satu di antara mereka. Karena berbicara masalah salah, siapapun bisa salah. Tapi secara umum urai-urai katanya yang diajak orangnya abu-abu katanya yang raya, yang mereka berjalan pada paham Ahlu Sunnah wal Jamaah mendung. Kalau udah pegang dikrek, kedua krek yang keliru, bapak sampaikan siapapun bisa salah. Nah, namanya bahwanya udah ulama pun bisa salah. Maksudnya baik karena kesalahan yang kecilnya, katanya menjadi benci kepada salah fitrah, sebahagian kepada gure-gure bertanya dan memusuhi sebahagian ulama tersebut. Kemudian yang kedua, untuk tak terima informasi bidang keagamaan mempunyai bakat, dia tujuan mengajak baik sering dan baik dari katanya yang awam tak dengar ceramah, kalaupun ceramah keagamaan dari urang-urang yang pahamnya bukan Sunni. Nah, di urang-urang yang nyata-nyata dimasukkan atau berada dalam posisi Salafi misalnya, hanya tak kurangi, tak dengar dengan tak perbanyak, tak dengar pengajaran-pengajaran agama yang dari urang-urang yang jelas latar belakangnya adalah Sunni. Mungkin berbicara YouTube di Usaman, kita nonton di ayah-ayah, di pokoknya yang resmi mereka berada pada garis Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apakah karena menyelikutanya yang kurang pengetahuan itu tak dengar, sering tak dengar pengajaran-pengajaran yang dari sumber yang mana jelas. Nah, kalaupun karena tak salah, karena memang beda aku paham dengan paham yang katanya anut, ya kemungkinan juga katanya akan melenceng. Nah, di laginya, yang kudraw itu yang pun tak usahakan. Boleh datang untuk mendengar nasihat dari gure-gure, pulang tu, yang buka YouTube boleh dah dengar Rabu Mudi, ada Jetruang, Rabun, Walid, yang sekitar Rawa atau yang buat dia berusaha, dia Yahya dan lain-lain yang memang jelas-jelas seruan dengan katanya. Kemudian dua dengan katanya. Jadi mungkin yang paling meresahkan dan sangat mengkhawatirkan. Bahkan karena berbicara tentang ini mungkin kita gelam kaki dengan taklid. Jadi kita tak bagi untuk urai itu dan insya Allah sulit untuk berubah. Tapi perkembangan anak-anak bertanya juga budaya taklid akan hilang. Yang nampak dari alih. Dia memprediksi budaya karismatik yang mungkin hanya bisa bertahan sekitar 5 sampai 10 tahun. Dia anale karisma, tapi semua orang akan hidup liar. Dia akan mencari ilmu di mana dia suka, akan mengambil ilmu di mana dia dapatkan, dan dia akan mengambil dan menyerap ilmu itu atas nama sesuai dengan pemikirannya. Dia akan menerima ilmu tersebut. Anale dia pilih-pilih, dia tanya pilih jenau. Dia dengar yang pas, yang cocok, mereka akan mengikutinya.
Maka karena demikian anak-anak kita yang perlihatkan satu kali lain jarang. Satu kali anak-anak kita yang di Banjaran akidah untuk tertanam dalam jiwa mereka akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang penting tertanam di dalam jiwa mereka supaya mereka mampu mulai itu kali nawai saringan. Kalau tidak pasti mereka akan berubah. Memang anak satu kali dari awal dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang pasti mereka akan berubah. Nah, ini karena kita buat mau tidak mau memang perkembangan. Nah, mereka akan belajar dengan cara yang seperti itu. Tidak banyak akan dengan cara yang berenang. Nah, kembali ke anak-anak budaya yang kita upayakan untuk tak bentuk akidah mereka. Anu berawal dengan secara pribadi, yang ada pulangnya, ada berangkat lalau aja, berangkat tibu aja yang dia upload, yang ada pulangnya kita berjabat, bak kurai berawal dengan walaupun kurai cara ni, palai dakwah itu cara apa, itu cara murno, cara apa yang dia pun kita berjabat. Bahkan karena tempat-tempat pengajian yang ada di bina ke, yang cikal bakal terbentuk karakternya untuk membangun akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka usahakan berjabat, walaupun bagaimanapun. Kemudian yang terakhir berbicara tentang isu-isu yang terus berkembang, yang tadi kita yang bijak, tadi baca energi, pakai kehenan, energi aduh, tibu dengan misioneri Acehnya. Nanti ada berusaha pakai biji, ada bagi-bagi, ada komentar lagi. Itu dalam pikiran. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian karena dengan berlebihan kadang-kadang hanya menjadi promosi dan iklan gratis bagi guru yang punya kepentingan. Nah, ini demikian berkenaan dengannya. Jadi bertanya tamang dalam kajian akidah yang ke-19 dan 20, akidah yang ke-17 dan 18. Allah wajib ilmu dan mustahil jahlu. Kalau ini berkenaan dengan yang kita sampaikan guna, nah yang perlu tanya atau perlu diskusikan dan buka pendapat karena memang bukan berbicara tentang hukum. Nah betul ya. Menyangkut dengan tata klik. Ya. Kadang-kadang ada kekhawatiran dari Tambono, terutama yang menyangkut dengan tauhid. Jadi akibat keraguan dalam tauhid, mau tetap tata klik tersebut. Dia tata kliknya, sehingga kadang-kadang itu yang tata klik tadi menimbulkan kesan dia membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Nah, jadi dia tata klik yang berbicara tentang taklid yang pun guna dalam cepat mungkin kita nyata taklid tujuh ke gure-gure katanya. Hanya berbicara secara umum dengan anak patokan dalam hal-hal khusus masalah akidah. Nah, jadi secara umum kita ikuti arahan daripada gure-gure katanya. Kemudian yang kedua berbicara sebagai taklid di dalam ilmu fikih. Berbicara sebagai taklid dalam ilmu fikih, yang maknanya kita anak punya kemampuan untuk kaji hukum secara langsung dari Al-Quran dan Hadis. Maka mau tidak mau kita orang awam wajib bertaklid dalam arti mengikuti salah satu mazhab daripada mazhab yang empat. Nah,
Dia berbicara tentang taklid dalam persoalan ilmu fikih, dalam persoalan tata cara ibadah, dan dalam persoalan kehidupan muamalah. Nyawa lekatanya selaku orang awam memang wajib untuk taklid kepada salah satu ulama mazhab yang kuatnya. Ada yang kata odna batas taklid. Tanya orang awam yang memang hana kajian, yang mesti kita ikuti sepenuhnya kiban disampaikan di para ulamanya, walaupun memang hana ketahui dalil membacut pun. Kemudian bacut tak usahakan supaya masalah-masalah ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah-ibadah yang nabi-nabi mayang tuji, wakam tuji, nyawa berdaturi berdatupat tersumber jik dah dalil. Bejir dia juga patah. Yang pakar kuyuan niat dalam semayang, pakar kuyuan niat dalam semayang kan. Dengan tak ketahui, hanya mesti bertatupu mandung dalil. Ada tatupu mandang karena memangnya hadis kuyuan dari Rasulullah. Pakar wajib baca terlebih karena memang yang hadis kisah orang yang turun tentang cara semayang dari Rasulullah. Dia lagi yang untuk tingkat yang awam. Kemudian yang memungkinkan untuk merunau ilmu fikih sekalipun nyo seharusnya han mumada dengan hanya tak dengar kibat yang dipegang, kalau pegang lagi yang kaku lagi yang dibajib hendaknya dari tanya mencari dalil-dalil dan sumber-sumber kebuah untuk menambah keyakinan lagi yang susun dan dibuka oleh ulamanya bahwa adanya hanya menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Ini memungkinkan. Dan memang sebenarnya dalam agama yang dituntut lainnya. Kan tu naikilah walaupun ia agak diperdebatkan. Nah, orang yang beragama secara taklid, nah orang beragama secara mutaba'ah, nah orang beragama secara ijtihad. Orang ijtihad digali hukum dari Al-Quran dan hadis. Orang mutabi'ah yang memang hancur katanya. Tapi setiap hukum yang diikuti yang tidak berdua ulamanya untuk pegang lagi karena berdasarkan ayatnya, ulamanya untuk pegang lagi berdasarkan hadisnya, sampai seterusnya. Kemudian yang kedua kita mesti palit orang yang ikut hukum, kalau yang dibuka di urek kaku lagi nya. Maka posisi kita nyawa orang awam memang harus tata kelip. Kalau yang dibuka di urek kaku lagi nya. Memang harus tata kelip. Kalau yang dibuka di urek kaku lagi nya. Kemudian kita pertanyakan, tatanya ini memang mungkin tatanya, tapi yang inti dia tetap ikuti lagi yang diarahkan oleh orangnya. Dia berbicara tentang dalam persoalan fikih, berbicara tentang dalam persoalan fikih, untuk tak fikih secara umum. Kemudian yang terakhir dalam persoalan akidah. Dalam persoalan tauhid, dalam persoalan akidah, orang awam sekalipun ada orang awam itu katanya tetap tidak dibolehkan untuk taklid, hanya taklid dalam masalah akidah. Wajib mesti bermakrifat, hanafi taklid. Wajib setiap orang mukallaf mesti makrifat masalah akidah. Hanya taklid. Karena dalam persoalan akidah dua kita kan. Yang dalam masalah fikih menurut pegat ngalir, namun mujtahid. Orang yang langsung menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Namun tapi orang yang ikut aturan hukum yang gali oleh mujtahid, tentunya betul dalil. Pakai mujtahidnya dipegang lagi karena ayatnya, karena hadisnya. Kemudian yang kelai simpal memang kita tanya secara umum mana betul kalau yang ditulis dalam kitab lagi ya.
Tapi dalam persoalan akidah, ini tak dua. Si mukallid tabok tu si muarif. Orang yang berakidah secara ma'rifah tabok, kemudian yang kedua orang yang berakidah secara taklid. Berakidah secara ma'rifah artinya ligotnya setiap poin-poin akidah dia berbandung dan dia berdalil pendek. Akai hanya dia dalil pendek yang betul mukallid. Dan kepada setiap mukallaf diwajibkan untuk ma'rifah. Jadi paling kurang yang hana ma'rifah dalam persoalan akidah, kalaupun iman gonya sah, tapi dia berdosa karena memang hanya gunakan pikiran dan waktu untuk mengkaji, memikirkan tentang dalil-dalil sehingga gonya menjadi ma'rifah dalil taklid. Jadi lagi yang kita bagi ini. Kemudian baru kita pegang secara umum, mana tingkat kita yang taklid. Ini anak bagi-bagi dia. Kita ikut tapi lagi kalau buka di rumah. Yang kadang-kadang dari buka di rumah bukan kente dari buka di ulama tapi. Nah, juga itu ada masalah kode yang beredar dalam masyarakat. Tiba-tiba dari buka di rumah lemon. Tapi ini ada buka di ulama, kemudian ulama awal belum tempat rumah. Dan begini ulama awal yang hanya ubah, padahal hanya ubah, belum tempat ubah. Nah, maka berbicara secara umum yang lagi nyawa, katanya mesti tak ikuti hal-hal yang memang sesuai dengan yang dalam kitab yang dibuat oleh ulama, baik yang beredar banyak dalam masyarakat. Maka menjadi bukan takdir, itu tak leceh. Tapi kan mengikuti kebiasaan yang kanan, tapi harus mencari informasi sebenarnya yang benar mana. Tahu yang betul. Karena letakkan yang masyhur tapi yang betul. Itu banyak sekali masalah. Nyahai taplah dari persoalan yang paling kecil sampai persoalan yang paling besar, ini ada datang. Masyhur tapi yang betul. Nah, masyhur tapi yang betul. Keliru. Dan dalam kita kadang-kadang pendapat kuat atau pendapat dhaif. Yang jumlah ayat Quran lebih 66 yang macam jin bilion kan yang Quran lebih 66 yang bukan masalah yang JJ. Ante bilion. Ante jin bilion ya, bilion jumlah Pak Quran ada bilion tahu-tahu ayat Al-Baqarah dengan boleh dan ayat. Kemudian Al-Fatihah ayat Al-Baqarah ayat. Ini jumlah katanya tidak boleh kok. Tapi dia seolah-olah sudah menjadi akidah. Nato, naribe nato, naplon dan memang juga persoalan akidah, ada urusan akidahnya. Ada urusan akidah. Dalam kitab para ulama yang utama memang kan naribe nato naplon. Puji persoalan tadi bahwa jumlah ayat Al-Quran nyuruh talafun fi. Memang hal yang khilaf pendapat ulama yang disepakati yang perhitungan angka yang kita beda naribe waktu. Ia naribe waktunya enggak beda-beda. Ya, naribe waktu itu, naribe waktu 20 macam-macam lah. Nah, dia hanya hal kecil. Kemudian juga mungkin tetapi bapak orang meninggal persoalan orang meninggal boleh baru temanya kami boleh baru boleh runang mereka terpuluh. Yang kajamun kau oleh baru ulama-ulama awal hana ubah itu kan hana ubah belum ubah karena mereka turun hana ubah ulama awal belum tahu orang jauh duit-duit bapak laman untuk kerja mengetakan nah ubah ulama man boleh kita tidak anjur orang ini golong tempat ubah karena ini perubahan dengan secara betul-betul adalah persoalan ini juga laginya. Nah maka masalah manyetnya juga ini hal yang bucin yang nyolan kitab udah kunong beragam udah kunong udah baru ya
membenarkan yang biasa bukan membiasakan yang benar. Cuma persoalan baru yang timbul, hotel lagi nyongkrut digurai rame-rame, bukan lagi lagi. Nah, ini persoalan lain dalam. Maka dalam bidang Tuan Menari ada aja di orang-orang yang khususnya banyak berkecimpung dalam memberikan jawaban hukum kepada masyarakat yang harus ada satu forum. Bayang guna forum minimal satu kecamatan atau di sekitarnya ada kaya yang menyolong hukum tanya yang besar peran di bagonya tanya harus guna forum. Di dalam forumnya kita ke depan. Ini kalau mudah tak mayangnya, anak pun kosong ujung je. Dia orang lain hanya kosong ujung je. Harusnya harus ada forum yang dalam forumnya tetap tepat. Betul yang buka dalam kitab, terkiban, ya. Ini sehingga pemahaman yang agak berbeda, ya, bisa tak satukan. Ini juga perbedaan kecil ya, laganya. Karena dalamnya forum tapi artinya akan terus berlanjut. Nah, walaupun pada akhirnya ini bacut mungkin kita akan berubah katanya orang kita akan yang benar tetap yang akan muncul akan deh. Nah, pulang menyajikan kita bergabung harus informasi yang terlalu bebas. Maka itu kita akan bisa menyaring sendiri. Nah, lagi. Nah, di mana? Nah, maka berbicara tentang onna batas taklid, ini seharusnya taklid yang mesti taklid dari orang awam, yang sesuai dengan ketentuan dalam kitab. Walaupun hanya jiat dalil ayat Al-Quran dan dalil lagi ijtihad orang ulama. Dibet sampai tak taklid sehingga kita membenarkan kesalahan yang sering terjadi dan membenarkan kebiasaan. Tapi harus tak biasakan yang benar. Nah, demikian ketentuan sekilas berkenaan dengan taklid secara umum. Masalah ilmu tauhid. Tauhid makrifat Allah ya. Baca zikir 20 ya. Titik maksud kita memang tadi budaya tu mahana dia hana itu. Sama-samanya sampai 20. Ya. Budaya tu mahana ya. Wajib itu punya. Ya. Dia berbicara tentang akidah. Hanya memang tapi untuk dari punda berat. Memang dalam ilmu akidah wajib ma'rifah. Arti wajib ma'rifah setiap poin akidah penuh. Setiap poin akidah mesti berjir dalil akli yang pendek. Penuh. Apa? Minimal pendek. Minimal pendek. Ya makanya dia tak pegang lagi yang yang tapi yang dia tak pegang satu kali pertemuan mungkin apa dan kau nak saya berjir tu. Makanya kan tapi orang tahu uraikan poin-poin akidahnya. Orang tahu uraikan mungkin poin pertama itu ke Imam Blok. Makanya tapi lu got lagi nya orang yang mesti berjir itu dengan dalil-dalil. Lu yakin Allah wajib wujud mustahil adam. Bukti ji secara akal mungkin hanya Allah karena hanya Allah atau wujud dia. Apa nan dalil wujud dia? Di mana wujud dalil atau nan wujud dalil? Ada katanya waktu yang tak usahakan setiap pertemuan katanya yang tak kaji masalah akidah dari orang buat poin-poin ji. Artinya yang inti yang perlu tertanamkan dalam hati katanya tinggal tanya bukan lelurung taklid. Dan mendung balik 50 boh ikut malah kenanya 50 boh terus nah la ilaha illallah yang pokok-pokok yang hanya tamang di dalam 50-nya. Jadi yang intilah yang 50 memang tahu-tahu. Tapi tahu-tahu uji dalil ini tetap 50. Hanya kata apa dalil. Makanya kita pegang akidah ke-1 dan 2, akidah kedua alhamdulillah. Jadi yang wajib yang lain dalil ini tidak tahu. Nah, kita tidak tahu. Makanya kita nak pilih yang dikut Allah
20 yang wajib, 20 yang mustahil, sama dengan dalil ini. 20 buah saja. Kan 20 buah dalil. Nah, kan 20 buah dalil. Kemudian itu dipermani, kata bangan itu kan dipermani, ya, ada bang permani, dengan ya, tak buah saja yang punya dalil. Kenapa lu? Yang karabi. Ini kan coba difur ilmu, di ilmu ayah sama pasal kalam. Ini apanya? Dia lagi ya. Jadi intinya dalam ilmu akidah penuh poin-poin akidahnya khususnya yang ke-50 punya dalil. Apa? Dan wajib dapat damang akidah apa? Yang tapi untuk dari awal ikut idanya terbagi ya. Yang anak-anak kecil lagi kan. Ini ke terbagi ya. Nah yang ilahiyah, nah yang nubuwiyah, nah yang samiyah. Masing-masing lehernya na yang ijmali na tafsili, yang ilahiyah na ijmali na tafsili, yang nubuwiyah na ijmali na tafsili, yang samiyah na ijmali na tafsili. Jadi yang iman ijmali terutama secara ijmali. Ini ilahiyah kalau kita bahas, gimana makna beriman kepada akidah ilahiyah secara ijmali. Dan pertama mengenai mati itu lo yakin seyakin-yakinnya bantung tipul kesempurnaan wajib nama Allah. Lo yakin seyakin-yakinnya bantung tipul kekurangan mustahil nama Allah. Nyatakan iman atau akidah ilahiyah yang ijmaliyah dan yang wajib mesti benar tanya wilayah untuk kata tafsirin itu. Nah, dia waktu kali katanya baru habo-habo. Yakin ya Allah wajib wujud mustahil adam buktinya nama makhluk ya Allah nama makhluk makna dalil yakin lo yakinnya Allah wajib tidak mustahil kudus buktinya nama makhluk punya Allah anak tidak anak mungkin nama makhluk makna wajib lo yakinnya Allah wajib baqa mustahil fana buktinya nama makhluk anak mungkin nama makhluknya Allah Nawafat. Nah, lagi-lagi yang dengan tersampaikan uraian berjud berkenaan dari masing-masing poin-poin akidah. Nah, yang tapi kita buat pokok lagi, buat uraian di wawasan. Jadi memang camong pokoknya. Nah, jadi mana? Ini waktu yang anjir kan. Tapi ibadah lain hanya anjir. Kalau orang timur. Tadi memang kita nyawa akidah itu 50-nya hana tadui dan memang hana dalam itu nyawa kata mau urut taklid anak mula kawan urut taklid anak tapi ibadah lain no. Memang akidah hana tak kata ibadah lain itu di mana sih? Cuman persoalan turi itu ke-50-nya biar tahu berapa berarti minta apa belajar ini apa wajib bukan dalam kitab tanjurul iza sukira sakara menyenau bukan ngaji kitab ngaji yang dia apa ini kalau pada berlabadi ngaji boleh wajib Allah Cina pun daripada kita wajib Allah mulai apa juga apa tapi begitu orang kaya sama pasar kalam dengan ini Allah yang ke izazu kira sakara minimal paling kurang duknan dikoknya karena dalam pengetahuan yang ke kurang ya beriman tapi sejarah taklid jadi arti dia ke 50-nya kan dia gapai baik, rapan rumah dia baik, kan? Nah, artinya ya kadar minimal izazu kira sakara menyenau kun dengan itu Allah. Yang berlaku untuk termasuk wajib beriman kepada Nabi yang 25, wajib beriman kepada malaikat yang 10. Mamanya apa yang kan? Anjir. Ya, apalagi kita berbicara tentang keturunan nasab Rasulullah
Ulilam. Maka minimal dengan kayak kita dengar atau kita dengar lagi yang bisa zukira zakara. Nah, untuk tinggal kata Rasul. No, ingat no-nya adalah sirah Rasul yang 25. Zulkifli, ingat Zulkiflinya adalah sirah Rasul yang 25. Yo apa? Mengenai kadar minimal atau kadar paling kurang. Sehingga wajib begitu gampang aku tidak orang macam mana yang tunggu buat anak yang buat minyak yang tunggu buat cuma aja apa yang itu ada anak yang buat kelas anak tujuh punya anak ingin lihat dua ulah uji tapi orang yang tapi gitu buat karena memang tapi itu bukan betul ingatlah ini lagi yang masalah di sukira zakaranya kata minimal. Tapi alangkah baiknya memang wujud apa? Karena memang kajian apa pasti ada duri. Walaupun persoalan lain kita perhatikan, ilmu akidah pun dia harus diamalkan, bukan hanya sekedar pengetahuan dalam persoalan akidah hancur, kapan lagi pengetahuan dalam persoalan ibadah hancur, pengetahuan dalam masalah ibadah, banyak diamalkan oleh berugati, pengetahuan dalam masalah akidah pun amalkan itu dulu tadi. Nanti lagi nya. Tapi ya betul. Tertabah yang boleh ada jelas itu tertabah itu kita bawa. Apa? Pekat apa? Di bahan banyak kata urai. Akidah yang ke-17 dan ke-18. Ini naik mengtubuh Iji yang ke-17 poin akidah yang mesti kita pertama dalam arti itu secara khusus secara tabok-tabok Allah wajib ilmu mustahil jahlu. Gimana cara tak amalkan pengetahuan poin akidah yang ke-17 dan ke-18 takun menate itu tak pertama melamati itu baik itulah lihat itu kapal ulama bukan tu ikrar pun menuju menate pun itu saya yakin seyakin-yakinnya Allah wajib bersifat dengan sifat ilmu dan mustahil bersifat dengan sifat jahlu. Nyonya pertama melamati lu yakin seyakin-yakinnya Allah wajib nasifut ilmu mustahil nasifut jahil. Ini pertama. Yang kita bukan kan terbuang wajib adanya wujud nanti yang masalah. Dia arti tak amalkan ilmu akidah padahal itu terbuang adanya wujud nanti lagi. Padahal wujud lagi bukan diterima nanti tapi itulah. Itulah dia. Namanya banyak orang kan. Lu yakinnya Allah wajib na'ifut ilmu mustahil na'ifut jahil. Memang sebab masalah kita mengamati yang apa payah waktu sengaja. Kemudian supaya katanya nurun ma'rifah baik taklit dia tadi dalil buat dalil pendek bukti ini hanya mungkin Allah bodoh. Sebabnya Allah bodoh mungkin bukan makhluk. Allah saja. Maka poin akidah yang perlu kita kuasai di kitanya Allah wajib ilmu mustahil jahil bukti secara akal hanya mungkin Allah jahil atau bodoh karena Allah bodoh dan mungkin itu bukan makhluk. Yang dua poin akidah, yang dua poin. Mana kali? Kemudian dalil dalam Al-Quran, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalil yang akli hanya ke syarat dalam persoalan akidah. Dalil yang akli. Di secara umum hanya ke syarat. Bahkan karena yang penting ini adalah dalil akli.
Dalil akli ini yang penting, yang pokok, yang penting untuk taklid. Walaupun kita berapa yang untuk memuatkan akidah tetap dalil yang nakli. Selesai. Kita pertama melamati ke malamnya, belum yakin seyakin-yakinnya Allah wajib. Nah, ilmu mustahil bodoh. Bukti secara akal, anak mungkin Allah bangai, karena punya Allah bangai, itu juga makhluk. Juga selesai nah, lagi berkat, ini untuk buat bahasan baju kewawasan. Jadi hanya terkena istilah ala bingung persoalan. Karena yang boleh mengunci itu loh yang dia kira pada kewawasan, memang je memang kepada terkena orang awam orang pun memang ada kata bahas tentang persoalan wawasan poin-poin akidahnya, walaupun memang istilah-istilah yang mungkin lah. Makanya kita belum ingatnya oleh yang penting terpuji. Yang kita belum sampaikan itu kewawasan, makanya lengkap. Makanya mengatakan orang apa ada kekuatan hukum. Benar kan? Tapi ilmu yang dimaksud dalam akidah sebagai sifat Allah adalah sebuah sifat, tabah sifat yang sifatnya wujudiyah. Makna wujudiyah seandainya dibuka hijab bisa diindrakan. Memang dia nyata, bisa diindrakan, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba dan lain sebagainya. Yang bukan sifat wujudiyah. Jadi ilmu sebuah sifat yang wujudiyah. Kemudian qadimah. Ini yang inti poin yang banyak diperoleh urai. Sifat ilmu yang nama Allah sama seperti sifat-sifat yang lain adalah sifat yang qadim. Pemana qadim tidak ada permulaan. Kapan lagi disebut wujud Allah? Tidak ada permulaan, qidam Allah tidak ada permulaan. Atau dalam disebut ma'ani, kudrah, iradah, ilmu kudrah dan iradah hana permulaan, menajis ilmu tidak ada permulaan. Sifat yang qadimah. Maka ketika ilmu Allah itu qadim, karena urusan dan sangat berbeda, hana mirip sama sekali dengan ilmu yang ada pada manusia. Dalam sisinya dalam sisi. Bahkan karena dikala sifat Allah yang bernama ilmu adalah sifat yang qadim, maka hana istilah uronyo berupu Allah. Baru hana berupu. Detiknya baru berupu Allah. Detik yang kau lekut hana berupu. Hana lagi ya. Sangat berbeda dengan ilmu yang dimiliki di manusia. Atau dipelajari uronyo, pelajari uronyo itu buah. Baru itu buah tanya kata yang terjadi uronyo itu buah. Baru itu buah tanya. Ilmu pada makhluk, ilmu pada Allah. Qadimah, qadim tidak ada permulaan, tidak ada permulaan. Semua lingkupnya, ibarat semua lingkupnya dari masalah yang sangat besar sampai masalah yang sangat kecil. Dari masalah yang sudah terjadi sampai masalah yang belum terjadi. Dari masalah-masalah yang mustahil sampai pada masalah-masalah yang wajib. Dari masalah-masalah yang umum sampai masalah-masalah yang rinci. Nyo Bandung sudah diketahui oleh Allah semenjak azali. Jadi semenjak azali, semenjak tidak ada permulaan.
Kaunya terjadi kekacauan dalam bidang politik di Indonesia misalnya. Tidak ya kan baru-barunya udah berdepu. Tapi pengetahuan Allah, ilmu Allah, terjadinya kekacauan politik di Indonesia secara umum dan secara khusus yang semenjak azali memang ada oleh Allah. Tahun 2021 saya buat motong ini. Yang semenjak azali kakandim dalam ilmu Allah sudah buatnya. Semua yang telah terjadi, yang belum terjadi, semua telah diketahui oleh Allah. Hanya bukan sifat Allah adalah sifat yang qadim, sifatun qadimatun, sifat yang qadim. Nah, dibendung oleh depo. Jadi karena sifat Allah sifat yang qadim, maka Allah hana jahil dan hana yang sama dengan jahil. Tahu syara-syara saudara-saudara jahil. Saudara jahil dan berlibat, lupa itu maksud saudara bodoh. Jahlun, nisyanon, dua yang termasuk. Kemudian khata, halah. Nah, yang termasuk dalam tidak ada yang keliru. Nah, kemudian le istilah di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab anak takjid, anak taklil. Maka dengan ilmu Allah itu qadim, ilmu Allah itu tidak ada permulaan, maka hanya istilah dua Allah. Dan hanya istilah ilmu Allah awal dan dudau. Hanya istilah mengurutan. Ini dia mengurutan lemah itu buaya itu buana. Ilmu Allah hanya mengurutan lagi. Bahkan semua yang ada dalam ilmu Allah adalah qadim. Hanya permulaan. Kemudian ilmu sebagai sifat Allah yang sifatnya tak perlu uji umum pada segala sesuatu. Tidak ada sedikit pun hal yang tersembunyi atau ada di dalam Allah. Yang lain, yang bukut tak, yang di dalam anduh tak, semua diketahui oleh Allah karena memang semua diciptakan oleh Allah dengan kudrah dan iradahnya. Apa yang dalam hati kita yang akan dalam hati kita putra yang akan dalam hati kita yang belum diketahui oleh Allah. Nah, maka berbicara tentang sifat ilmu, ilmu itu adalah sebuah sifat yang wujudiyah, yang qadimah. Dia wujudi, dia qadim, dan dia berada pada zat Allah. Dengan ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu, mengetahui semua yang wajib, mengetahui semua yang mustahil, dan mengetahui semua yang harus atau yang jais. Tidak sedikit pun hal, keadaan apapun yang tersembunyi yang ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di lagi yang sejelas berkenaan dengan sifat ilmu. Jadi yang intinya boleh pertama dalam arti itu, boleh tulok dalam arti itu sebagai wujud yang kita mengamalkan, beriman secara tafsili pada sifat ilmu. Dalam arti itu pegang ikrar dalam arti itu, dong yakin seyakin-yakinnya Allah wajib bersifat dengan sifat ilmu, mustahil bersifat dengan sifat jahil. Bodoh bukti na makhluk. Mana mungkin na makhluknya Allah hanya bersifat dengan sifat ilmu. Nah, ini kayaknya apa dilakukan. Nah, ini pertanyaan yang diukur pertanyaan lo, mana panjang tak dulu apa yang lo lah. Pertanyaan diukur pertanyaan lain. Alhamdulillah kajian kita yang malamnya dapat akan semoga bermanfaat.
dalam bulan YouTube yang biasa mendidik kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian yang baca doa, semoga ilmu yang kita dapatkan berkah dan berkah pahala yang dia dapatkan dalam majelisnya kepada syukurnya, berai-berai dan burung-burung yang hubungan dengan yang berbeda kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana washrah bihi sudurana wastamil bihi abadanana wa tariq bihi alsinatana wa qawwi bihi asmana bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al sawaba ma wajadnahu fi hadhil majlis ila arwahi man tasafnahu wa ta'arafu bi asma'ihim wa asma'i abaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.